Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Subhanakallahumma la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radit. Walakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin. Allahumma nawaitu ta'alluma wa ta'lim wal istifadata wal ifadah wal hath ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa dalalata ala al khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli amin ya rabbal alamin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa wa du'ain la yustajabu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Pemirsa Qalbun Salim channel NTV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, alhamdulillah, syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang hingga detik ini telah senantiasa memberikan kita dengan berbagai kucuran, anugerah, kenikmatan yang kesemuanya itu tidak putus-putusnya dan tidak henti-hentinya nikmat Allah tersebut. Meskipun seringkali nikmat Allah itu kita balas dengan perbuatan maksiat dan dosa. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita harapkan syafaat beliau nanti pada hari kiamat. Para pemirsa Qalbun Salim NTV dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak kita semuanya untuk menyelami beberapa ayat di dalam Al-Qur'an, tepatnya surah Al-Kautsar. Allah berfirman dalam surah ini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Inna sesungguhnya kami Allah. A'tainaka telah memberikanmu, telah memberikan dan menganugerahkan kepadamu wahai Muhammad Al-Kautsar. Al-Kautsar di sini ada beberapa penafsiran. Yang pertama adalah nama telaga yang ada di surga nanti. Nama telaga tersebut adalah Al-Kautsar. Ada makna lain selain makna telaga. Al-Kautsar adalah nikmat yang begitu melimpah dan begitu banyak. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memaklumatkan bahwasanya Allah Ta'ala telah menganugerahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan berbagai macam anugerah yang sangat banyak dan melimpah. Tentu ayat ini meskipun khitabnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namun bisa juga kita umumkan maknanya kepada kita sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya selain Nabi Muhammad SAW, kita sebagai umatnya pun dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam nikmat dan karunia di dalam setiap detiknya kita, dalam setiap nafasnya kita. Sadarkah kita pada hari ini akan nikmat Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita masih dapat bernafas lega, kita masih diberi kesehatan, kita masih diberi kebugaran, sehat walafiat. Kita tentu masih ingat di antara kita mungkin beberapa waktu yang lalu ketika pandemi sedang ganas-ganasnya menyerang negara kita. Ada di antara kita yang merasa sampai sesak nafas, butuh oksigen, beli kemana-mana tidak kunjung dapat. Rumah sakit full, penuh. Baru di situ kita menyadari bagaimana nafas ini begitu mahalnya. Para pemirsa NTV Qalbun Salim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kalau kita mau merenungi lebih jauh, tentu nikmat Allah Subhanahu wa taala ini
Tidak ada putus-putusnya di dalam setiap detik dari nafas kita. Tetapi aneh sekali, saking banyaknya nikmat Allah yang diberikan kepada kita, kita seringkali melupakannya. Mengapa kita melupakannya? Mungkin salah satu sebabnya adalah saking banyaknya dan besarnya karunia Allah yang datang kepada kita. Para pemirsa NTV dimanapun Anda berada, mungkin ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala suatu kali memberikan kita kekurangan bahan makanan atau memberikan kita sedikit sakit, mengurangi kesehatan kita, itu adalah teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya kita supaya ingat nikmat ini harus kita syukuri senantiasa. Nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu senantiasa datang, sadar atau tidak sadar, mau atau tidak mau. Pemirsa, penyebab yang kedua yang seringkali membuat kita tidak sadar akan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah ketika kita sering membandingkan nikmat yang ada kepada kita bandingkan dengan nikmat yang datang kepada orang lain. Selalu melihat samping kanan, samping kiri, selalu melihat ke atas. Masalah dunia kita melihat orang yang lebih kaya. Masalah kesehatan kita selalu melihat orang yang lebih bugar dari kita. Masalah harta, masalah mobil, kendaraan, kita selalu melihat kanan kiri kita. Orang yang mempunyai mobil lebih mewah dari mobil kita. Masalah rumah, kita sering melihat saudara kita yang rumahnya lebih megah daripada rumah kita. Ini adalah satu sebab kita enggan atau kurang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal disadari atau tidak, nikmat yang Allah berikan kepada kita itulah yang terbaik untuk kita. Jangan kita kemudian melihat orang lain ingin menjadi orang lain itu. Sadarlah bahwasanya nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita hari ini itulah yang terbaik. Sering kita lihat di antara saudara-saudara kita di luar sana, ada yang rambutnya disemir, merah, kuning, biru, hijau, seperti warna balonku ada 5. Mereka berpikir mereka itu keren kalau menyemir rambut mereka dengan warna-warna yang tidak lazim. Mereka mengandaikan seandainya dirinya itu mirip seperti artis luar negeri. Kalau artis luar negeri keren, mereka pikir mereka dengan menyemir rambutnya menjadi keren seperti artis luar negeri. Padahal sangat berbeda sekali. Ya, keren mungkin untuk mereka, tapi untuk kita orang Indonesia sama sekali tidak. Lalu bagaimana kalau ada tetangga kita kemudian melihat kok ada turis di sawah? Kok ada turis deres? Loh, tiba-tiba tetangga kita kemudian kaget, ini ada turis nanam padi di sawah. Sungguh tidak keren. Karena apa? Karena nikmat untuk orang Indonesia, nikmat yang ada, yang kita terima pada hari ini, itulah yang terbaik untuk kita. Tidak usah dibuat-buat. Telinga ditindik sampai 3, 4, 5, ditindik hidung. Mereka pikir keren, padahal tidak sama sekali. Ada orang yang selalu melihat orang lain. Dia pikir ketika dia menirukan orang lain, dia terlihat bagus, terlihat ganteng, terlihat cantik, seperti yang ia idolakan. Disuntik pipinya, disuntik bibirnya, seakan-akan mereka merasa cantik seperti Angelina Jolie dan lain sebagainya. Bukan malah menjadi Angelina Jolie, tapi seperti disengat lebah. Para pemirsa NTV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka apapun itu yang kita terima hari ini, maka syukurilah. Karena itulah nikmat yang terbaik untuk kita. Tidak usah dimancung-mancungkan seperti orang Arab, nanti malah terlihat lucu. Kita orang Indonesia ukurannya segini sudah. Kalau kita mancung-mancungkan nanti malah terlihat seperti Pinocchio. Apa yang kita terima, itulah yang terbaik. Mengapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha tahu terhadap apa yang terbaik untuk kita.
Kita sendiri tidak tahu apa yang terbaik untuk kita, tetapi Allah Subhanahu wa taala yang lebih tahu dan Maha tahu apa yang pantas untuk kita dan apa yang sedang kita butuhkan. Kalau seandainya kita berdoa kemudian dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti salah-salah kita akan repot sendiri. Misalnya saya dengan gaji 1,5 juta setiap bulan, saya berdoa kepada Allah, pengen mobil Alphard, kemudian Allah mengabulkan. Bagaimana mungkin dengan 1,5 juta mampu untuk operasional mobil Alphard ini? Bayar pajaknya saja tidak mampu kita. Maka serahkanlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang lebih tahu terhadap kebutuhan kita dan Allah Maha tahu terhadap apa yang pantas untuk kita masing-masing. Para pemirsa Qalbun Salim NTV dimanapun Anda berada, kita akan lanjutkan pembahasan kita setelah yang lewat satu ini. Para pemirsa Qalbun Salim NTV dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah zikir yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kita. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah mengajarkan zikir ini kepada putrinya Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Bunyinya begini. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits. Aslih li sya'ni kullahu wala takilni ila nafsi tarfata ain. Kita ulangi, silahkan kalau sudah hafal, kita amalkan setiap pagi dan sore hari. Ini yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits. Aslih li sya'ni kullahu wala takilni ila nafsi tarfata ain. Wahai Zat, wahai Allah yang maha hidup, yang maha berdiri. Birahmatika astaghits, dengan kasih sayangmu aku meminta tolong. Aslih li sya'ni kullahu, perbaiki seluruh urusanku ya Allah. Wala takilni ila nafsi tarfata ain, dan jangan serahkan urusanku kepada diriku sendiri meskipun sekejap mata. Itu artinya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita serahkan urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan sampai kita dibiarkan oleh Allah untuk mengurus diri kita sendiri, karena kita tidak mampu. Kita tidak mampu mengetahui apa yang terbaik untuk kita. Kita hanya bisa berdoa, semoga apa yang kita doakan sesuai dengan rencana Allah dan yang terbaik untuk kita. Para pemirsa Qalbun Salim NTV dimanapun Anda berada, apa gunanya nikmat yang begitu melimpah, harta yang begitu mewah, sawah yang begitu belasan hektar, mobil sampai di parkiran belasan jumlahnya, rumah berada di mana-mana. Apa gunanya kalau semua itu kita tidak bawa ke liang lahat? Kita tidak mungkin membawa semuanya itu di akhirat. Bahkan semuanya itu akan dipertanggungjawabkan setiap rupiahnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Buat apa harta yang banyak kalau harta yang banyak itu hanya menyiksa kita, hanya memperlambat kita perjalanan kita nanti di akhirat. Ada sebuah riwayat yang menyatakan ada seorang sahabat namanya Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf ini miliardernya sahabat. Orang di antara orang kayanya sahabat. Diriwayatkan Abdurrahman bin Auf ini ketika masuk ke dalam surga dengan cara merangkak. Mengapa? Karena hisabnya, perhitungannya, pertanggungjawabannya begitu lama. Karena saking banyaknya harta yang dimiliki oleh sahabat Abdurrahman bin Auf. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah cerita seorang tukang kayu dan seorang yang kaya raya. Ada orang kaya raya, dia mempunyai harta yang begitu melimpah. Dia mempunyai keinginan ketika nanti meninggal dunia, ada orang yang mampu dan mau menemaninya dia di alam kubur. Akhirnya dia menawarkan kepada seluruh
keluarganya, kepada anaknya, kepada istrinya, dan keluarga dekatnya tidak ada yang mau. Ini adalah hal gila, bagaimana mungkin engkau ayah sudah mati kami diminta untuk menemanimu di alam kubur. Maka tidak ada satupun dari anggota keluarga yang mau. Ditawarkan ke kerabat terdekat tidak ada yang mau. Sampai akhirnya kemudian disebar pamflet kemana-mana, brosur kemana-mana. Siapa saja yang mau menemani 40 hari saja, menemani mayatku di alam kubur 40 hari, maka aku akan wariskan separuh dari seluruh harta saya. Alkisah ada seorang tukang kayu yang kerjaannya hanya menebang kayu di tengah hutan. Yang dia mengeluh pekerjaan beratnya membaca pengumuman ini. Kemudian dia bergegas menghampiri si orang kaya ini dan menyatakan bahwasanya dia bersedia. Setelah beberapa jangka waktu, beberapa tahun kemudian, singkat cerita orang yang kaya ini benar-benar meninggal dunia. Kemudian dia dikuburkan dan kemudian si tukang kayu ini membawa kapak, ya modalnya cuma kapak satu saja, dia dikuburkan di samping orang kaya ini dan hanya dibekali lubang untuk nafas saja. Setelah dikubur beberapa saat datanglah dua malaikat. Yang anehnya yang ditanya bukan si mayat tetapi si tukang kayu ini yang membawa kapak. Ini ditanya oleh malaikat, "Kamu ngapain di sini?" Jawab si tukang kayu, "Loh, bukan saya yang mati, tapi yang di samping saya ini yang mati." Maka malaikat bertanya lagi, "Iya, saya tahu, tetapi kenapa kamu di sini? Kamu belum mati, ngapain kamu di sini?" Maka dijawab oleh tukang kayu ini, "Saya orang miskin dan saya dijanjikan separuh harta orang yang ada di samping saya ini kalau saya mau menemani di alam kubur selama 40 hari." Kemudian malaikat bertanya lagi, "Apa yang ada di tanganmu itu? Apa yang kau bawa?" Kemudian dia menjawab, "Ini kapak saya, modal untuk bekerja." Kemudian dicerca lagi oleh malaikat pertanyaan-pertanyaan berikutnya. "Dari mana kamu dapat kapak itu? Besinya kamu dapat dari mana? Kayunya, gagangnya kamu dapat dari mana? Terus kamu beli kapak itu dari uang dari hasil apa? Halal atau tidak?" Kemudian setelah dijawab, malaikat pergi. Hari kedua malaikat datang lagi, bertanya kepada si tukang kayu tersebut, masih seputar kapak. "Kamu dengan kapak ini apa yang kamu kerjakan?" "Saya menebang pohon di hutan." "Itu pohon yang kamu tebang pakai kapakmu ini pohonnya siapa? Ada yang punya atau tidak?" Si tukang kapak ini, si tukang kayu menjawab, "Tidak ada." "Terus kamu jual berapa? Timbangannya bagaimana? Itu kamu timbang apa kamu ukur? Ukurannya sesuai rata atau tidak?" Dijawab. Setelah beberapa pertanyaan dijawab, malaikat pergi. Hari ketiga datang lagi masih seputar kapak. Sampai hari ke-39 malaikat datang bertanya ke tukang kayu tersebut masih seputar kapak saja. Hingga hari ke-40 tiba masih ditanya seputar kapak. Akhirnya setelah 40 hari genap, orang si tukang kayu ini keluar dari kubur. Kemudian dijemput oleh keluarga si mayat orang kaya tadi, akan diserahkan separuh harta dari si kaya tadi, tapi tukang kapak tidak mau nerima. "Sudah, saya tidak mau harta sepeser pun dari orang mati ini. Saya tidak mau harta apa lagi." Ditanya, "Kenapa kamu tidak mau? Padahal ini sudah perjanjian." "Saya orang miskin, punya satu bilah kapak saja. Pertanyaan 40 hari nggak habis-habis tentang kapak saja. Lalu bagaimana kalau saya mempunyai harta yang banyak? Saya tidak mau sudah ditanya yang banyak-banyak. Saya tidak mau harta yang banyak-banyak. Yang penting harta satu, tetapi berbarokah." Para hadirin, para pemirsa NTV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan selalu kita melihat nikmat orang lain. Karena kita semua akan diberi pertanggungjawaban, diminta pertanggungjawaban kita masing-masing di akhirat nanti. Ketika mulut ini dikunci. Akan datang hari mulut dikunci, kata tak ada lagi. Mulut dikunci. Akan tiba masa
tak ada suara dari mulut kita. Mulut kita tak mengeluarkan suara. Berkata tangan kita tentang apa yang dilakukannya. Berkata kaki kita kemana saja dia melangkahnya. Semua akan dimintai pertanggungjawaban dan semua akan bersaksi terhadap kelakuan kita selama hidup di dunia. Para pemirsa NTV Qalbun Salim dimanapun Anda berada, nikmat akan terasa kalau kita sudah kehilangan. Kita sering sekali tidak merasa akan nikmat sehat karena kita jarang sakit. Coba kalau sekali waktu Allah berikan kita sakit, baru terasa bagaimana nikmat sehatnya. Nikmat muda tidak terasa. Kita sering sekali tidak mau bersyukur atau lupa bersyukur terhadap nikmat muda. Baru kalau kita sudah menganjak tua, baru getonnya ternyata nikmat muda harus kita syukuri. Pemirsa Qalbun Salim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sadarkah kita bahwasanya pekerjaan yang setiap hari kita keluhkan kepada Allah itu buat orang lain adalah sebuah impian bagi orang-orang yang pengangguran. Rumah kita yang sempit, panas, sumpek, sadarkah kita rumah kita itu adalah impian bagi mereka para gelandangan. Anak kita yang setiap hari kita marahin, kita omelin, sadarkah bahwasanya itulah juga sebuah impian untuk mereka orang-orang yang mandul. Dan masih banyak lagi nikmat yang ada pada kita, itulah impian untuk orang lain. Bahkan senyuman kita hari ini adalah impian untuk mereka yang sedang digulung dengan kesedihan. Para pemirsa NTV dimanapun Anda berada, kita akan lanjutkan pembahasan kita setelah yang lewat satu ini. Pemirsa Qalbun Salim, channel NTV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Masih ingat zikir yang kita pelajari tadi? Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghits aslih li sya'ni kullahu wala takilni ila nafsi tarfata ain. Silahkan dibaca ini setiap pagi dan setiap petang. Dan ini adalah zikir yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik pemirsa NTV dimanapun Anda berada, maka ketika nikmat yang Allah berikan kepada kita sangatlah banyak, anugerah yang Allah berikan sangatlah banyak, maka ada tuntutan di situ. Karena nikmat ini tidak gratis. Ingat, nafas yang kita hirup ini tidak gratis. Kesehatan yang kita terima saat ini bukan sesuatu yang gratis. Apalagi rumah kita, harta kita, semua yang kita nikmati fasilitas dari Allah Subhanahu wa taala, jangan pikir itu semuanya gratis. Tetapi ada tuntutan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa tuntutannya? Adalah bersyukur. Apa itu syukur? Syukur menurut bahasa adalah berterima kasih. Matur nuwun. Thank you. Matur sekelangkong kalau orang Madura bilang. Jangankan orang Islam, orang di luar Islam, asalkan dia punya adab, asalkan dia punya akal, pasti akan tahu kewajiban berterima kasih. Misalnya kalau kita ajak anak kita silaturahmi ke rumah saudaranya, ke rumah Pak D-nya atau ke rumah mbahnya, kalau anak kita dikasih uang, dikasih sangu begitu, dikasih uang saku oleh saudaranya, apa yang kita lakukan? Kita pasti menuntun anak kita untuk bilang terima kasih. Kalau anak kita dikasih uang, pasti kita bilang apa nak? Ayo bilang apa nak? Bilang terima kasih,
bilang matur nuwun. Karena terima kasih itu adalah salah satu adab orang yang berakal. Para pemirsa, ini hanya uang yang jumlahnya tidak seberapa. 5.000 atau paling banter 100.000. Ya. Ini kita menuntut anak kita untuk berterima kasih. 100.000, 200.000. Kita tuntut anak kita untuk berterima kasih. Lalu bagaimana ceritanya? Nikmat yang datang dari Allah Subhanahu wa taala setiap detiknya tidak bisa dihitung dengan nominal uang berapapun saja. Lalu bagaimana kita enggan untuk berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala? Sungguh kalau kita tidak mau berterima kasih, kita termasuk hamba yang kurang ajar. Kalau anak kita enggak mau terima kasih, kita tuntun bilang apa nak matur nuwun, anak kita enggak mau, pasti kita marahin anak kita. Lalu bagaimana kita? Sikap kita, adab kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari nikmat yang dikucurkan, yang dianugerahkan oleh Allah taala tidak terhitung nilainya. Kita jarang mengucapkan terima kasih. Minimal tuntun mulut dan lisan kita mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam di antara zikir yang beliau ajarkan kepada kita adalah mengucapkan alhamdulillah setiap hari. Jangan sampai kurang 100 kali. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. 100 kali. Tidak sampai 5 menit. Tidak sampai mungkin 4 menit tidak sampai. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Itu adalah tanda kita bersyukur, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap seluruh nikmat yang kita terima hingga saat ini. Tetapi apakah itu sudah cukup? Tentu jawabannya tidak. Itu hanyalah secara bahasa saja berterima kasih. Kita ibaratkan anak kita, kalau kita kasih uang jajan 1 bulan misalnya 1 juta, atau anak kita yang kuliah kita kasih uang saku 2 juta misalnya 1 bulannya untuk biaya kos dan lain-lain. Ketika anak kita bilang terima kasih itu baru syukur secara lisan, secara bahasa saja. Tetapi bagaimana perasaan kita seandainya uang 2 juta tadi diselewengkan untuk sesuatu yang tidak berguna. Misalnya untuk foya-foya, untuk mentraktir teman-temannya, jatah untuk bayar SPP atau bayar kuliah tidak dibayarkan, atau justru malah dibuat untuk sesuatu yang kita tidak senangi, dibuat sesuatu yang perbuatan dosa, dibuat mabuk-mabukan dan lain sebagainya. Apakah itu bentuk terima kasih? Tentu meskipun anak kita mengucapkan terima kasih kepada kita di awalnya, tentu sebagai orang tua kita tidak bisa terima karena uang yang kita berikan tadi disalahgunakan oleh anak kita. Begitu juga hakikat syukur sebenarnya adalah menggunakan segala fasilitas yang sudah Allah karuniakan dan berikan kepada kita di dalam jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hakikat syukur itu sebenarnya adalah nikmat yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita jangan sampai disalahgunakan. Digunakan kepada sesuatu yang haram, digunakan kepada sesuatu yang berbau kemaksiatan, dipakai sesuatu yang Allah sendiri tidak ridho. Kita dikasih tangan tapi untuk mendolimi orang lain. Meskipun kita membaca alhamdulillah sampai moro lambene, sampai berbusa, maka tidak ada artinya ketika tangan kita gunakan untuk mendolimi orang lain, untuk berbuat salah kepada orang lain dan perbuatan dosa-dosa yang lain. Maka hakikat syukur itu sebenarnya adalah menggunakan nikmat dan fasilitas itu kepada hal yang semestinya yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang kedua dalam surat Al-Kautsar berbunyi fasalli li rabbika wanhar. Maka bersyukur itu diungkapkan dalam surat ini dengan 2 cara, yaitu fasalli dengan cara salat, wanhar, dan yang kedua adalah menyembelih hewan kurban. Ini adalah ungkapan rasa syukur yang dicontohkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Kautsar ini. Tentu ini adalah sebuah simbol saja, ya, simbol saja,
Bukan berarti harus dengan sholat saja, cukup dengan sholat saja, yang lain tidak perlu, atau dengan hanya menyembelih hewan kurban saja, kemudian perilaku yang lain tidak perlu, tidak. Tetapi sholat dan menyembelih kurban ini adalah satu simbol yang diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya ketika kita diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di situ disimbolkan dengan sholat. Apa makna dalam sholat itu? Sholat itu adalah ibadah yang sangat berat. Kenapa? Karena di dalam sholat ada kedisiplinan waktu. Karena di dalam sholat kita harus mengutamakan urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau sudah tiba waktunya. Dan segala urusan yang menyangkut selain sholat harus kita tinggalkan. Kalau kita sholatnya bagus, berarti kita mampu menjadi hamba yang bersyukur karena sholatnya sudah bagus. Jadi sholat itu adalah simbol bagaimana kita seandainya pengen menjadi orang yang bersyukur, maka contohlah sholat. Apa makna sholat? Berarti kita harus mengedepankan urusan ibadah, urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala dibanding urusan-urusan yang lain. Di dalam sholat ada nilai jamaah, ada nilai kekompakan, ada nilai persatuan. Di dalam sholat ada nilai-nilai kebersihan. Di dalam sholat ada nilai kekhusyuan, di mana kita senantiasa mengutamakan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan jasad, pikiran, dan juga hati. Maka tak heran kiranya ketika sholat itu adalah simbol terhadap semuanya. Kalau sholatnya bagus, maka seakan-akan semua pekerjaan kita adalah bagus. Yang kedua adalah menyembelih hewan kurban. Menyembelih hewan kurban ini setelah disembelih kemudian dibagikan kepada orang lain. Ini adalah simbol, lagi-lagi sebuah simbol. Simbol dari apa? Kalau kita mampu, kalau kita pengen menjadi hamba yang bersyukur, maka nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah kita terima jangan sampai berhenti pada diri kita. Tetapi apa? Harus kita bagikan juga kepada orang lain. Senyum yang kita terima pada hari ini, kebahagiaan yang kita terima hari ini, kita juga harus bagi kepada orang lain. Kita buat orang lain tersenyum juga. Kebahagiaan seluruh nikmat yang ada pada kita, jangan sampai berhenti pada kita, tetapi kita bagikan kepada orang lain. Maka bukan kategori hamba yang bersyukur kalau ada orang yang cerai, orang yang dalam hidupnya pelit, pahit, kapsul pecah, dan lain sebagainya. Artinya dia tidak mau berbagi. Tentu dia bukan termasuk hamba yang benar-benar bersyukur. Tidak cukup hanya sholat saja, tetapi harus mau untuk berbagi kepada orang yang lain di sekitar kita. Kira-kira itulah makna dari dua ibadah yang dicontohkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka kita mensyukuri nikmat yang sudah diberikan kepada kita semuanya. Baik pemirsa Qalbun Salim dimanapun Anda berada, untuk segmen terakhir kita akan lanjutkan setelah jeda yang berikut ini. Pemirsa Qalbun Salim, channel NTV dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mari mulai sekarang kita belajar untuk pandai bersyukur. Bersyukur dengan cara memperbanyak ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga dengan berbagi kebahagiaan kepada orang lain juga. Kadang kita melihat nikmat yang ada di orang lain, tapi ternyata nikmat itu belum tentu baik untuk kita. Kita seringkali melihat kepada orang lain, tapi belum tentu nikmat itu kalau diberikan kepada kita akan cocok untuk diri kita. Ada kalanya kita ini doa kita tidak kunjung diijabahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita perlu ingat
doa yang diijabahi, yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, belum tentu itu adalah tanda bahwasanya kita ini orang yang soleh. Orang soleh tandanya bukan semerta-merta setiap berdoa harus dikabulkan, tidak. Kenapa? Karena mungkin saja kalau kita merasa setiap doa dikabulkan oleh Allah, setiap berdoa dikabulkan, setiap minta dikabulkan tanpa perlu menunggu waktu lama, jangan-jangan kita harus curiga, jangan-jangan kita ini seperti pengamen. Bagaimana seperti pengamen? Kalau ada pengamen lewat di rumah kita, lagunya belum selesai kita kasih uang supaya cepat menyingkir. Jangan-jangan kita di mata Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Kita belum selesai berdoa sudah dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah taala enek dengan doa-doa dan lagu-lagu yang kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pede atas doa kita yang senantiasa dikabulkan. Jangan-jangan doanya kita itu hanya sebuah doa atau lagu dari seorang pengamen yang kita jengkel. Dan bukan berarti doa yang tidak kunjung dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ini adalah hamba yang dibenci oleh Allah. Bukan berarti kalau doa kita belum kunjung dikabulkan, Allah meninggalkan kepada kita, Allah tidak sudi kepada kita, Allah tidak peduli kepada kita. Bukan, itu bukan suatu tanda. Mengapa? Mungkin saja Allah Subhanahu wa taala mengakhirkan ijabah, mengakhirkan dikabulkannya doa kita karena ingin berlama-lama menikmati waktu keintiman kita bersama Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita merengek dalam doa-doa kita pada malam hari, setelah tahajud, kita begitu mesra memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak terasa kita terasa dekat sekali dengan Sang Pencipta. Ketika sujud, kita merasa dekat sekali dengan Allah Subhanahu wa taala. Tak terasa seakan-akan kita ini sedang berpacaran dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka mungkin saja Allah juga menikmati suasana-suasana tersebut, rindu terhadap kita. Maka dari itu Allah ingin mengakhirkan sejenak diijabahnya doa-doa kita. Kenapa? Allah mungkin saja tahu kalau seandainya kita dikasih doa kita diijabah oleh Allah Ta'ala, kita tidak mau lagi menangis di malam hari, kita nggak mau lagi berlama-lama sujud pada tahajud kita nggak mau lagi meneteskan air mata kita, dan Allah itu nggak mau. Maka yakinkan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya apapun keadaannya, mari kita senantiasa menghamba dan menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kenal waktu lapang, tidak kenal waktu sempit, entah itu waktu sendiri, entah itu waktu banyak orang, entah itu waktu sibuk atau waktu luang, kita senantiasa menghamba diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa Qalbun Salim NTV dimanapun Anda berada. Kemudian doa kita yang tak kunjung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan terlalu dirisaukan. Kita kalau doa tidak kunjung diijabah, kalau minta kepada Allah tidak kunjung dikabulkan, kadang kita menggerutu, mangkel, seakan-akan bagaimana Allah Subhanahu wa taala ini, saya sudah berdoa nemen-nemen, sudah sungguh-sungguh beribadah, doa saya kok enggak dikunjung dikabulkan. Kita suka menggerutu kepada Allah. Kata Ibnu Athaillah As-Sakandari, jangan kecewa, jangan menggerutu karena doa-doamu yang diundur dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi cobalah fikirkan, tuntutlah dirimu karena dirimu kurang adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya nikmat Allah Subhanahu wa taala seperti kita bahas dari awal tadi, sungguh banyak, sungguh melimpah. Setiap harinya atau bahkan setiap detiknya. Padahal Allah sudah jamin juga bahwasanya tidak ada dabah, tidak ada kegermetan kalau bahasa Jawanya di dunia ini, di semesta ini yang tidak dicukupi makan minumnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernahkah kita menuntut diri kita sendiri untuk memperbaiki ibadah kita? Kita lebih sering menuntut Allah untuk mendengar doa kita. Tetapi pernahkah kita menuntut diri kita untuk lebih rajin ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala?
Pernahkah kita misalnya menuntut diri kita dalam 1 bulan ini, atau jangan 1 bulan, seminggu saja, dalam 1 minggu ini saya tuntut diri saya harus berjamaah 5 waktu di masjid dan saya berangkat sebelum adzan. Pernahkah kita berkata demikian? Pernahkah kita menuntut diri kita untuk berbuat seperti itu? Kita sering menuntut Allah Subhanahu wa taala untuk mengijabahi cepat-cepat. Seakan-akan kalau kita mintanya langsung dikabulkan. Tapi kita jarang atau mungkin tidak pernah menuntut diri kita untuk memperbaiki ibadah. Dalam 3 hari ini saya wajibkan diri saya berangkat ke masjid 5 waktu sebelum adzan tiba. Pernahkah kita mengatakan demikian? Kalau tidak pernah, jangan tuntut Allah Subhanahu wa taala kalau doa kita belum diijabahi. Tapi tuntutlah diri kita sendiri karena kurang adabnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari menyatakan bahwasanya kita ini sering menuntut sesuatu yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang sudah dijamin? Rezeki. Makan, minum, semuanya adalah jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Setiap makhluk hidup yang di muka bumi ini dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu mengapa kita khawatirkan terhadap rezeki kita? Padahal rezeki kita dijamin. Yang belum dijamin adalah surga. Yang belum dijamin adalah nikmat akhirat. Kenapa kita mengejar sesuatu yang sudah dijamin oleh Allah, kemudian kita santai-santai, kita meninggalkan, kita leha-leha, tidak peduli terhadap sesuatu yang harus kita cari karena itu tidak dijamin. Apa yang tidak dijamin? Nikmat surga. Kita harus cari, kita harus upayakan, kita harus usahakan semaksimal mungkin, dan itu yang dituntut oleh Allah. Seharusnya kita tidak mempedulikan atau tidak perlu lagi terlalu mempedulikan terhadap rezeki kita karena itu sudah dijamin. Yang harus kita pedulikan, yang harus kita kejar mati-matian adalah kenikmatan yang ada di dalam surga karena itu belum dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang seperti ini, artinya orang seperti ini apa? Mengejar sesuatu yang sudah dijamin tetapi meninggalkan sesuatu yang belum dijamin. Ini kalau istilahnya Al-Hikam, istilahnya Ibnu Athaillah As-Sakandari adalah orang yang mata hatinya mengalami kebutaan. Mengapa mengalami kebutaan? Karena tidak bisa melihat yang jelas mana yang harus dipandang dan mana yang harus diabaikan. Melihat seharusnya mana yang harus dicari dan mana seharusnya yang dihindari. Maka pemirsa Qalbun Salim NTV dimanapun Anda berada, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga acara episode kali ini bisa menginspirasi kita semuanya, bisa menggugah hati nurani kita semuanya untuk selalu bersyukur dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan 2 cara, yaitu memperbaiki kualitas ibadah kita dan yang kedua adalah berusaha membagi kebahagiaan yang sudah Allah berikan kepada kita. Kita bagi kebahagiaan itu kepada orang lain di sekitar kita. Ingat, senyuman kita pada hari ini adalah impian untuk mereka yang sedang dilanda kesusahan dan kegundahan. Baik, kita berdoa semoga acara ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan semoga ketika hari ini kita masih bertemu dalam dunia maya, semoga dengan perantara pertemuan ini juga, dengan wasilah acara ini juga, kita akan benar-benar dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan kenikmatan. Amin 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 ya rabbal alamin. Sampai jumpa di lain kesempatan. Ihdinas siratal mustaqim wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.